Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Derivatives and Foreign Currency, Concept and Common Transaction. Nah, jadi judul ini tuh membahas terkait dengan konsep dasar dan praktek umum penggunaan instrumen derivativis serta transaksi yang melibatkan mata uang asing untuk mengelola risiko keuangan dan mencatat perubahan nilai tukar dalam laporan keuangan. Baik, namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami dari kelompok 10 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kami berisi anggota 4 orang. Yang pertama ada Aldi Simbolon dengan NPM akhir 079. Yang kedua ada Muhammad Saiful Anam dengan NPM akhir 069. Yang ketiga ada Geo Sijabat dengan NPM akhir 106. Dan ada Iqbal Betizen dengan NPM akhir 212. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas mengenai derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada nilai aset lain seperti saham, obligasi, komoditas, suku bunga atau nilai tukar mata uang asing. Contoh umum derivatif itu ada forward contract, ada future, ada option dan swap. Untuk tujuan penggunaannya, yang pertama ada hedging atau perlindungan risiko, digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko perubahan harga, suku bunga atau nilai tukar. Yang kedua ada speculation atau spekulasi, digunakan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga aset pokok. Untuk ciri-ciri derivatif menurut FASB, ASC, dan nilainya itu berubah seiring perubahan variabel dasar atau underlying variable, memerlukan investasi awal yang kecil atau bahkan tidak ada. Penyelesaiannya dilakukan pada masa depan. Untuk jenis-jenis derivatif seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ada 4. Ada forward contract, adalah perjanjian membeli atau menjual aset pada harga dan tanggal yang disepakati di masa depan. Yang kedua ada future contract, mirip dengan forward tetapi diperdagangkan di bursa. Yang ketiga ada option contract, memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu. Yang keempat itu pertukaran arus kas antara dua pihak, biasanya terkait suku bunga atau mata uang. Selanjutnya ada transaksi hedging. Hedging transaction adalah transaksi yang dilakukan untuk melindungi atau mengimbangi risiko perubahan nilai wajar atau arus kas dari aset, liabilitas, atau transaksi yang akan datang. Tujuannya menstabilkan pendapatan dan nilai aset perusahaan. Untuk jenis-jenis hedging ada 3. Yang pertama ada fair value hedge, melindungi dari risiko perubahan nilai wajar aset atau liabilitas, misalnya utang berbunga tetap saat suku bunga berubah. Keuntungan atau kerugian dari derivatif dan item yang dilindungi dicatat dalam laba rugi periode berjalan. Yang kedua ada cash flow hedge, melindungi dari risiko perubahan arus kas masa depan akibat perubahan harga, suku bunga, atau nilai tukar. Keuntungan atau kerugian yang efektif ditunda dalam other comprehensive income atau OC, lalu diklasifikasikan ke laba rugi saat transaksi terjadi. Yang ketiga ada net investment hedge, melindungi investasi bersih dalam entitas asing dari fluktuasi nilai tukar. Keuntungan atau kerugian dicatat di OC dan baru diakui ke laba rugi saat investasi dilepaskan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai foreign exchange, konsep dan definition. Foreign exchange atau valuta asing merupakan konsep penting dalam bisnis internasional karena banyak perusahaan, khususnya di Amerika Serikat, melakukan ekspor dan impor serta memiliki cabang operasi di berbagai negara. Nah, ketika transaksi terjadi dengan pihak luar negeri, maka mata uang menjadi media pertukaran yang memungkinkan transaksi ekonomi berjalan. Dalam akuntansi, transaksi harus dicatat dalam mata uang tertentu yang disebut sebagai denominasi mata uang transaksi. Namun, ketika transaksi tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan, maka nilai transaksi akan diukur dalam mata uang pelaporan perusahaan, misalnya dolar Amerika Serikat, sehingga terkadang denominasi dan pengukuran menggunakan mata uang yang berbeda. Selanjutnya yaitu mengenai direct dan
direct and indirect quotation of exchange rate. Exchange rate merupakan nilai tukar antara dua mata uang yang dapat digunakan untuk mengonversi transaksi. Nah, kurs dapat dinyatakan secara direct quotation maupun indirect quotation. Nah, direct quotation menunjukkan jumlah mata uang domestik untuk membeli satu unit mata uang asing, sementara indirect quotation merupakan kebalikannya. Kedua bentuk ini saling berhubungan dan merupakan hasil konversi satu sama lain. Selanjutnya yaitu mengenai floating, fixed, dan multiple exchange rates. Sistem tukar dapat ditetapkan oleh pasar maupun pemerintah. Floating exchange rate berfluktuasi mengikuti permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Fixed exchange rate ditetapkan oleh pemerintah dan cenderung stabil. Sementara multiple exchange rate digunakan ketika suatu negara menerapkan lebih dari satu kurs untuk tujuan tertentu, seperti stabilisasi ekonomi. Perubahan kurs dapat menyebabkan mata uang menguat atau melemah dan dipengaruhi oleh faktor perdagangan internasional, inflasi, suku bunga, serta spekulasi pasar. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai spot, current, and historical exchange rate. Dalam akuntansi terdapat 3 jenis kurs yang digunakan untuk pengukuran transaksi valuta asing. Spot rates adalah kurs pada saat transaksi pertukaran segera terjadi. Current rate merupakan kurs yang digunakan pada tanggal laporan atau tanggal transaksi. Sementara historical rate digunakan untuk mencatat transaksi berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi awal digunakan. Baik, untuk yang terakhir yaitu mengenai foreign exchange quotation. Lembaga keuangan seperti bank menyediakan laporan valuta asing dan menentukan kurs yang digunakan dalam transaksi internasional. Nah, kurs yang ditawarkan dapat berbeda antar mata uang sesuai dengan kondisi pasar global. Perbedaan nilai kurs ini juga berdampak pada biaya transaksi perusahaan dalam membeli atau menjual barang dan jasa lintas negara. Baik, selanjutnya yaitu foreign currency transaction other than on forward contract. Jadi ini merupakan transaksi yang menggunakan mata uang selain fungsional currency atau mata uang utama di lingkungan ekonomi perusahaan. Nah, fungsional currency di sini itu merupakan mata uang yang digunakan entitas melakukan kegiatan ekonominya sehari-hari, dan juga transaksi yang dilakukan di dalam satu negara dalam mata uang lokal disebut local transaction, bukan foreign. Nah, contohnya itu perusahaan AS, Amerika Serikat, yaitu membeli dari Kanada dengan transaksi mata uang asing. Untuk selanjutnya yaitu EFASB Recruitment ASC 830 sampai Foreign Currency Matters, yang mana ini merupakan GAAP mengatur dua ketentuan utama. Yang pertama yaitu pada tanggal transaksi, semua aset kewajiban pendapatan dan beban melibatkan mata uang asing harus diterjemahkan ke fungsional currency menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Dan yang kedua yaitu pada tanggal neraca balance sheet date, itu semua saldo yang masih dinyatakan dalam mata uang asing harus disesuaikan dengan kurs terkini atau current exchange rate. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu bisa dilihat pada slide ini. Ini merupakan contoh kasus translation at the spot rate, yang mana transaksi perusahaan ini AS membeli inventory pada perusahaan Kanada sebesar 10.000 dengan kurs spot saat itu 0,7 ribu CAD, mana dicatat sebagai inventory 7.000 pada akun payable 7.000. Nah, translation di sini 10.000 CAD dikali 0,7 ribu. Nah, untuk saat pembayaran kurs itu berubah menjadi 0,69 ribu. Maka pembayaran dilakukan senilai $6.900. Nah, untuk pencatatannya yaitu akun payable 7.000 pada exchange gains 100 dan cash 6.900. Maka hasil ada keuntungan kurs 100 karena utang dibayar dengan nilai USD yang lebih rendah.
Baik, teman-teman, selanjutnya yaitu terkait dengan mencatat transaksi penjualan atau piutang dan pembelian atau utang yang menggunakan mata uang asing, baik itu pada saat transaksi awal, pada akhir periode, ataupun pada saat pelunasan. Nah, jadi poin ini tuh membahas cara mencatat transaksi penjualan dan pembelian yang menggunakan mata uang asing, baik ketika transaksi pertama kali terjadi atau saat akhir periode laporan keuangan, maupun saat transaksi tersebut benar-benar dibayar atau diterima. Nah, artinya ketika sebuah perusahaan melakukan transaksi dengan pihak luar negeri yang menggunakan mata uang asing, itu perusahaan harus yang pertama pada saat transaksi awal, perusahaan harus mencatat nilai penjualan atau pembelian dalam mata uang fungsional, misalnya dalam bentuk dolar US yang berdasarkan kurs yang berlaku saat transaksi terjadi. Yang kedua, pada akhir periode pelaporan, menyesuaikan nilai piutang atau utang dalam laporan keuangan agar sesuai dengan kurs terkini yang pada tanggal neraca. Yaitu jika nilai tukar berubah, maka bisa muncul keuntungan atau kerugian selisih kurs. Yang ketiga, pada saat pembayaran atau penerimaan, perusahaan harus mencatat kembali transaksi berdasarkan kurs pada saat pembayaran dilakukan dan menghitung selisih kurs akhir yang menjadi laba atau rugi selisih kurs. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan prinsip akuntansi yang digunakan. Jadi, menurut standar GAAP pada ASC 830 dan IFRS pada IAS 21, yang berisi terkait semua transaksi mata uang asing harus diukur dan dicatat dalam mata uang fungsional perusahaan, yang biasanya berupa mata uang lokal seperti rupiah atau dolar. Nah, kemudian pengukuran dilakukan dengan kurs pada tanggal transaksi, dan jika kurs berubah sebelum pembayaran dilakukan, maka nilai piutang atau utang harus disesuaikan pada akhir periode laporan keuangan. Nah, sehingga setiap perubahan nilai tukar yang menimbulkan laba atau rugi tersebut akan dicatat langsung pada laporan laba rugi agar laporan keuangan mencerminkan nilai yang realistis dan terjadi.